kok bisa dipercaya oleh Aris Nugraha untuk memerankan Muslihat yang tokoh Muslihat itu lebih berat Muslihat. Udah singkat cerita dapat pemberian dari Kang Bahar, pulang ke Garut, ibunya keburu meninggal. Kenapa uang ini dibalikin ke Kang Bahar? Ada kesamaan hubungan Epy Kusnandar dengan Didi Petet. Itu orang yang tahu riwayat Epy Kusnandar dan Didi Petet pernah dihukum berat dan tidak dipercaya lagi sebagai aktor. Itu artinya jangan berhubungan lagi sama saya. Karena ada peristiwa peristiwa yang mengecewakan Pak Didi, Mas Didi Petet, yang tidak bisa saya katakan. Kang Epy itu adalah seorang aktor yang saya nggak pernah bayangin bisa kerja bareng. Akhirnya sekarang bisa ketemu sama Kang Epy, satu produksi bertahun-tahun. Sebenarnya kenapa Kang Epy Kusnandar bisa jadi Muslihat? Kenapa, Kang? Oh, itu pertanyaan pertama ya? Iya. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Kenapa saya bisa jadi Muslihat? Itu juga pertanyaan saya sebenarnya, yang saya tanyakan ke Juragan. Cuma bedanya nanya, siapa Muslihat itu? Harus bagaimana Muslihat itu? Saya diajak ngobrol semalaman sampai menjelang subuh, disainin. Sebelum ada preman pensiun? Sebelum ada preman pensiun. Kang, bisa ngobrol? Siap. Kesainin, berangkat. Nah, ngobrol aja. Saya ada tokoh namanya Muslihat. Saya mau bikin cerita baru, preman pensiun. Saya mau ngobrol dulu sama Kang Epy katanya. Habis, sama Mas Didi Petet dulu apa mas saya lupa ya. Saya baru udah ngobrol sama Kang Didi, ketemu sama Mas Didi almarhum. Saya ada tokoh preman yang mau pensiun. Ceritanya preman yang sudah malang melintang, dan ini ada awal ceritanya adalah menyatakan diri akan pensiun. Udah ngobrol sama Mas Didi. Sekarang tinggal Kang Epy. Pemainnya adalah Didi Petet sama Epy Kusnandar. Waktu itu nggak nyeritain gimana ceritanya ya, cuma nyeritain apa yang dibilang kalau di penulisan itu karakter building. Apa namanya kalau Pak Ip bilang karakter develop, ya pengembangan karakter. Nah, saya diceritakan yang tidak akan ada di naskah ini, tidak akan ada di skrip, di skenario. Nyeritain Muslihat harus pergi dari kampung karena ingin mengobati ibunya yang sakit. Nah, diceritain itu sampai saya tuh nggak sadar ketika diceritain itu sedang menanamkan karakter ke diri Kang Epy tentang Muslihat. Dan ceritanya itu begitu tergambar ya di bayangan saya. Saya tahunya tuh ya kesini-sini bahwa konsep menulis cerita Kang Aris itu seolah-olah udah ada gitu. Cerita itu udah seperti menceritakan seseorang hidup. Padahal semua yang diceritakan itu imajinasinya dia, dan seolah-olah tergambar tuh perjalanan hidupnya itu. Singkat cerita, selesai aja cerita sampai larut malam. Udah itu. Nanti ada telepon dari kantor.
Nah pas ditelepon juga Pak Didi Ardiansah, produser almarhum juga kan ya? Almarhum juga. Bingung Pak Didi juga, Kang Epi ini Kang Aris mau bikin cerita preman pensiun, tapi saya belum tahu ceritanya, sinopsisnya belum ada, apanya belum ada. Nah saya diminta tolong sama Pak Didi Ardiansah, tolong tanya ke Kang Aris ceritanya ini bagaimana. Ada keraguan tuh Pak Didi Ardiansah. Saya dimintain tolong gitu. Pas hari pertama syuting juga masih meraba ini. Tapi saya percaya sama naskah. Semuanya itu sudah naskah itu sudah menyutradai sendiri gitu. Naskah itu bagi aktor itu, bagi pemain itu. Jadi pemain tidak usah kesana kemari mencari harus dibagaimanakan itu. Waktu itu saya juga kalau waktu itu Muslihat harus bagaimana, pikiran dan perasaannya gimana, ini hidupnya bagaimana, sempat tergambar waktu cerita panjang lebar itu. Begitu di naskah juga udah lain lagi, soalnya dari mana ini mulainya cerita, dari mana mulainya cerita ini. Kamu muncul dari belakang nggak kelihatan dulu tuh, Komar. Nah kata Komar, nah itu tiba-tiba dapat harus bagaimana kan. Sebagai pemain itu bingung, ini bagaimana memanggil Komarnya seperti apa. Nah itu karena udah diceritain sejak awal si Komar itu siapa, hubungan karakternya bagaimana, sehingga muncul dengan sendirinya, tidak usah Komar, nggak usah gitu waktu itu. Komar dan si Komarnya juga ngeleper gitu, jiper kalau udah mendengar suara Muslihat. Nah sehingga tokoh itu menjadi hadir, muncul sebagai, karena disebut-sebut di naskah oleh lawan main, oleh Kang Bahar, oleh tokoh Bahar, sehingga si karakter itu harus bagaimana. Nah itu menjadi bahan untuk harus bagaimananya, itu kehadiran si tokoh muncul itu ya dari naskah yang ditulis itu, dialog sama narasinya itu sesuai. Oh jadi karakter Muslihat itu tidak ada langsung beku kayak gini dari awal itu kan? Enggak, abstrak aja si Muslihat itu karena nggak ada model. Saya mencari-cari si tokoh Muslihat, nggak kayak mencari Kiai Ahmad Dahlan kayak gimana. Ada juga nemu Muslihat itu pahlawan yang ada patungnya di Bogor. Wah bukan Muslihat ini. Oh di Bogor ada tokoh, ada pahlawan namanya Muslihat juga. Patungnya ada. Oh. Bisa nanti dijepret ya. Bisa dicari. Kang, sepanjang perjalanan preman pensiun, saya masuk di preman pensiun 3. Momen pertama bertemu sama Kang Muslihat, saya panggil Kang ya. Karena kita lagi nyeritain Muslihat. Ya. Momen pertama ketemu dengan Muslihat yang diperankan oleh Kang Epi Kusnandar ini adalah pertemuan pertama kita itu di warung ngopi yang di apa itu, yang ada mobil mati tuh. Oh ya, di Jalan Saledri. Di Jalan Saledri. Dan di kepala saya itu waktu itu adalah seorang Epi Kusnandar, bintang film yang filmnya udah banyak. Tiba-tiba datang nggak pakai sendal. Oh nggak pakai sendal. Nggak pakai sendal. Terus ngagigiwing atau menenteng sepatu Converse. Itu momen pertama pertemuan saya dengan Kang Epi Kusnandar sebagai Muslihat. Akang masih ingat nggak misalnya scene pertamanya Muslihat itu apa? Scene pertama diambil ya ketika di pasar itu, bukan? Itu scene pertama Kang ya? Itu di direct langsung sama Pak Aris. Di direct langsung iya, sama berarti itu scene pertamanya. Dan itu sangat-sangat legend ya Kang, waktu Komar langsung dijenggut gitu ya Kang ya kalau di tayangan teh. Akhirnya itu di tahun berapa ya preman pensiun 2015. 2014 ada 2014 bos, ada bocoran dari belakang. Desember. Oh iya. 2014 ya. Jadi preman pensiun itu
di 2014 bulan Desember, hampir ke 2015 lah ya itu. Berarti sekarang itu 2020, udah mau menjelang akhir tahun juga. Berarti kita menjalani sekitar 6 tahun Kang preman pensiun. Sadar atau nggak sadar, Muslihat ini menjadi sosok yang hidup di kalangan kota Bandung, dan banyak preman takut beneran sama tokoh Muslihat. Bahkan anak-anak buahnya Kang Epi sebagai Muslihat ini banyak yang preman tapi beneran takut sama sosok Muslihat. Pernah ada satu pertanyaan yang sangat kepikiran sama saya itu, Kang Epi itu bilang kayak gini, padahal saya itu bukan preman beneran tapi kalian takut sama saya. Kenapa ya? Pernah. Apa penyebab preman beneran yang udah biasa di jalan akhirnya jadi bener-bener takut sama tokoh Muslihat, padahal bukan hanya sih tokoh yang diperankan bukan preman gitu. Apa penyebabnya Kang? Penyebabnya itu karena kekuatan imajinasi yang ditulis oleh Kang Aris menjadi naskah. Si sosok Muslihat itu kan belum ada orangnya misalnya. Orangnya belum muncul tapi sudah disebut-sebut Muslihat ini, jadi sehingga terdoktrin orang-orang Muslihat, saya nggak tahu, pernah dengar sih tapi nah itu jadi sebelum hadir orangnya itu terdengung ada sosok yang pika sieun atau pika rujiteun atau pika menggetarkan orang. Itu karena mungkin namanya Muslihat tapi tidak diperlihatkan dia jago berantem atau apa. Ternyata jago strategi yang diajarkan oleh Kang Bahar. Nah, taunya kesininya. Nah, si tokoh Muslihat itu ditulis sedemikian rupa, dihadirkan, dihidupkan, begitu hidupnya sosok Muslihat itu oleh kekuatan cerita, oleh kekuatan skenario. Terus saya memainkannya berdasarkan itu, dan saya sendiri juga menjadi kaget sendiri. Kenapa ya sosok kecil yang teman-temannya bararadag kenapa tunduk? Kalau di penulisan naskah harus bertanya 70 pertanyaan, harus dipertanyakan ke diri karakter itu. Barulah muncul sebagai manusia seutuhnya, manusia yang hidup. Oh, jadi kita harus ketika kita mendapatkan sebuah karakter, kita harus bertanya tentang 70 karakter ke karakter itu sendiri. 70 pertanyaan tentang karakter itu. Kita sendiri ke karakter itu gitu. Yang menjawabnya? Jadi kita bertanya siapa Muslihat, orang mana, lahir dari siapa, SD-nya di mana. Itu yang bakal jadi history dari karakter Muslihat ini. Iya, itu sebenarnya lebih dari 70 pertanyaan yang harus kita gali gitu. Pertanyaan jawab, tanya jawab, tanya jawab. Kumpulkan aja di catatan pribadi itu. Tiba-tiba Muslihat yang selengean itu masih pakai baju keras terbuka, pakai sepatunya masih Converse, Vespanya masih Vespa jadul. Tiba-tiba di preman pensiun 2 ya, itu tiba-tiba rambutnya kulimis, rapi, pakai jaket, Vespanya Vespa baru. Sebenarnya ada cerita apa di balik itu kan? Oke, cerita itu adalah menurut sang penulis adalah kewajarannya kemasuk akalannya adalah Muslihat ada peningkatan status sosial, status ekonomi, menjadi pengusaha dari preman yang ugal-ugalan di jalanan, kena angin, dia cuek, tidak memperhatikan pakaiannya harus rapi, harus bagaimana. Vespanya diganti, nggak naik mobil tapi cukup dengan Vespa karena Vespa Matic, ya itu nunjukin peningkatan. Kenapa nggak beli mobil, karena dia romantisnya sama istri bisa dipeluk katanya, bisa pelukan dan bisa jalan bisa lebih cepat. Sekarang kayak saya ke pertanyaan selanjutnya Kang. Johnny Depp itu pernah sangat mencintai peran Jack Sparrow.
Bahkan dia pernah buat pernyataan dia mau nggak digaji asalkan dia memerankan Jack Sparrow. Selanjutnya ada juga yang memerankan Joker itu Heath Ledger. Heath Ledger itu sampai dia katanya bunuh diri, tapi kepastiannya sih yang saya kurang tahu juga. Iya. Nah, untuk Kang Epy Kusnandar sendiri, secinta apa Kang Epy Kusnandar dengan peran Muslihat? Secinta apa ya? Saya bandingkan antara Epy Kusnandar dengan Muslihat. Itu Muslihat begitu menginspirasi hidupnya Epy Kusnandar. Muslihat begitu menginspirasi hidupnya Epy Kusnandar. Epy Kusnandar yang lemah, nggak bisa mengambil keputusan, nggak dipercaya orang, kok bisa dipercaya oleh Aris Nugraha untuk memerankan Muslihat yang tokoh Muslihat itu lebih berat Muslihat dibanding Epy Kusnandar. Kisah-kisah hidupnya lebih berat Muslihat dibanding Epy Kusnandar. Sebenarnya ada kesamaannya tapi lebih berat. Epy Kusnandar berangkat dari Garut ke Jakarta bermodalkan nekat dan neket. Neket itu telanjang, nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Muslihat pun demikian, nekat, nggak punya pengetahuan, nggak punya minim pengalaman, cuma karena kepepet. Kehadiran Muslihat kenapa menjadi dipercaya bukan karena ijazah, bukan karena pinter, tapi karena modal bisa dipercaya. Nah, ini dari mana kisah itu? Gara-gara dia udah kepepet, pinjam sana sini buat ibunya sakit, hampir ya sekarat, perlu berobat, tidak dapat di mana-mana. Akhirnya dia kepepet. Wah, ada rumah besar, siapa tahu di sini ada barang yang dicolong berharga dijual, bisa mengobati ibunya. Nah, itu kisahnya di situ begitu nyata gitu di saya pelajaran itu. Gara-gara itu ya, gara-gara maling, karena bukan maling profesional, ada orang penghuni rumah di situ dengan tenang berdiri, saya gemper. Nah, ini Muslihat kan? Muslihat. Nah, itu yang membuat pelajaran ke Epy Kusnandar itu. Udah, singkat cerita, dapat pemberian dari Kang Bahar, pulang ke Garut, ibunya keburu meninggal. Kenapa uang ini dibalikin ke Kang Bahar? Nggak kenal sama Kang Bahar teh. Nah, dari situlah mulai dapat siraman rohani si Muslihatnya, si Epy Kusnandarnya juga. Dan ada kesamaan hubungan Epy Kusnandar dengan Didi Petet. Itu orang yang tahu riwayat Epy Kusnandar dan Didi Petet pernah dihukum berat dan tidak dipercaya lagi sebagai aktor, atau justru dipercaya. Udah, maneh lulus katanya. Maneh lulus itu artinya jangan berhubungan lagi sama saya. Itu makna waktu itu, makna sama Didi Petet itu. Nah, itu pelajaran banget. Kok bisa ada ya di scene ini antara kehidupan Epy Kusnandar sama Didi Petet, dapat pelajaran seperti itu. Kok ada di scene itu? Nah, sehingga scene demi scene bersama Kang Didi Petet itu menjadi seperti nyaan gitu. Kekakuannya, ngobrol seperlunya, ada ketakutan untuk hog gitu, akrab gitu. Enggak, saya nggak berani. Karena jenjang terlalu jauh gitu kan, atau karena ada peristiwa peristiwa yang mengecewakan Pak Didi, Mas Didi Petet di luar preman pensiun. Nah, begitu dipersatukan oleh juragan di preman pensiun ini, itu sebuah kesempatan yang saya pergunakan maksimal ini di sini. Karena saya nggak bisa ngobrol ngalor ngidul kesana kemari di luar scene. Udah, saya manfaatkan aja menjadi momen yang
sungguh anugerah ini. Walaupun scene-nya itu sebentar duduk mendengarkan atau saling bagaimana sikap mendengarkannya, cara duduknya Muslihat menghadap Kang Bahar, itu kok bisa tertulis ya oleh juragan. Misalnya saya kalau berhadapan dengan Kang Bahar kebanyakan menunduk, itu seperti Epy Kusnandar berhadapan dengan Didi Petet. Nah jadi serasa benar-benar mengucapkannya, jadi tidak menghafalkannya. Rasanya masuk gitu kan ya. Yang tidak bisa saya katakan gimana saking tidak bisa diungkapkan, tapi sama Kang Aris lewat tokoh Muslihat, nah itu seperti itu. Si Epy Kusnandar ke Didi Petet itu seperti Muslihat ke Kang Bahar. Jadi teman-teman yang di kampus yang senior saya nanya, itu kalau ngelihat adegan Muslihat sama Didi Petet padahal cuma duduk, katanya cuma duduk, itu kayak dua aktor besar, katanya kayak dua aktor besar. Iya. Yang padahal itu yang tidak bisa. Mungkin ada di pelajarannya, tapi di luar pelajarannya, itu pelajaran di luar pelajaran, itu di luar kelas, itu di luar kelas, di luar acting di luar acting itu. Karena acting itu berlapis-lapis. Nah itu udah acting keberapanya itu. Antara acting dan nyaan, antara acting. Berarti ada kemungkinan ketika misalnya sosok Kang Bahar ini bukan diperankan oleh Om Didi Petet, rasanya bisa beda. Bakal bisa beda. Jadi adegan ketika duduk itu saking kenanya itu karena ada latar belakang emosi si pemerannya. Iya, dan peristiwa duduk di teras itu pernah saya alami.